Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah Jaudar dan kedua orang kakaknya. Pada kisah sebelumnya diceritakan Jaudar yang bertanya kepada saudagar Maroko, "Demi Allah, sebenarnya apa yang terjadi Tuan? Dua orang yang tenggelam, 2 ekor ikan merah, dan pedagang Yahudi. Apa keterkaitan antar ketiganya?" Lantas si saudagar Maroko itu bercerita, "Ketahuilah wahai Jaudar, namaku adalah Abdus Somad, dan kedua orang saudagar yang telah tewas di telaga itu adalah saudaraku. Saudagar yang pertama adalah kakak sulungku yang bernama Abdus Salam, dan saudagar yang kedua adalah kakakku yang bernama Abdul Ahbad." Si pedagang yang membeli bagal sebenarnya bukan Yahudi, melainkan seorang Muslim penganut mazhab Maliki. Ia mengajarkan kepada kami beberapa teknik sihir yang dapat digunakan untuk mengeluarkan harta yang terpendam dari perut bumi. Kami pun mampu mengobati beberapa jenis penyakit dengan menggunakan bantuan jin ifrit. Kami berempat bersaudara. Kami putra dari saudagar kaya raya yang bernama Abdul Wadud. Ketika ayah kami meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan yang amat banyak. Harta warisan itu kami bagi 4. Pada mulanya hubungan kami baik-baik saja, namun pada suatu ketika kami berselisih karena memperebutkan kitab Asatir Al-Awwalin. Kitab itu begitu istimewa dan tak ternilai harganya. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai teknik yang dapat digunakan untuk mengeluarkan barang-barang yang berharga dari dalam tanah secara gaib. Ketika ayah kami masih hidup, ia berhasil menguasai seluruh isi dari kitab itu. Tapi tidak seperti kami yang hanya mampu menghafal beberapa bagiannya saja. Nah, setelah ayah meninggal dunia, masing-masing dari kami mulai berusaha untuk memiliki dan menguasai kitab itu sendirian. Untungnya sebelum perselisihan antara kami semakin meruncing, kami berempat memutuskan untuk mengundang seorang ahli sihir bernama Abetan. Dialah yang mengajarkan sihir dan perdukunan kepada ayah kami. Setelah ahli sihir itu tiba di rumah kami, ia lalu meminta kami untuk menyerahkan kitab Asatir Al-Awwalin kepadanya. Saat itu berkata kepada kami bahwa ia tak mungkin berbuat macam-macam terhadap kami, karena ia telah mengaku kami seperti anak-anaknya sendiri. Abtan juga mengatakan kepada kami bahwa yang berhak memiliki kitab itu di antara kami adalah ia yang berhasil mendapatkan 4 benda peninggalan penyihir Syarmardal yang memiliki kekuatan dahsyat. Benda pertama yang dimiliki oleh penyihir ulung itu adalah sebuah cincin yang dihuni oleh seekor jin bernama Rat Al-Kasib. Menurut Abtan, barang siapa yang berhasil memiliki cincin itu, maka dia akan memiliki kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh raja atau sultan manapun. Bahkan jika orang yang bersangkutan ingin menguasai seluruh penjuru bumi, maka tentu ia akan sanggup mewujudkannya. Benda kedua yang dimiliki oleh Syarmardal adalah sebilah pedang yang jika dihunuskan di hadapan pasukan manapun, maka pasukan itu akan dapat dikalahkan, sebab pedang sakti itu dapat mengeluarkan petir yang sanggup menghancurkan ribuan orang sekaligus. Benda ketiga yang dimiliki oleh penyihir itu adalah sebuah benda melingkar berkilau yang dapat dikenakan di kepala. Biasanya disebut lingkaran falak. Benda unik itu dapat digunakan untuk melihat semua tempat yang ada di muka bumi. Benda bertua itu juga dapat membuat penduduk sebuah negeri menjadi tunduk kepada orang yang mengenakannya. Bahkan ia juga dapat digunakan untuk menghancurkan sebuah kota jika orang yang mengenakannya menginginkan hal itu. Adapun benda terakhir yang ditinggalkan oleh Syarmardal adalah sebongkah batu celak. Jika batu itu digunakan untuk bercelak, maka orang yang menggunakannya dapat melihat ke dalam perut bumi untuk menemukan letak barang berharga yang terpendam di dalamnya. Abtan kemudian menegaskan lagi bahwa siapapun di antara kami yang berhasil mendapatkan keempat benda bertua yang ditinggalkan oleh Syarmardal itu, maka dialah yang berhak memiliki kitab Asatir Al-Awwalin. Kami pun setuju dengan syarat itu. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya benda-benda bertua yang ditinggalkan oleh Syarmardal itu pernah hampir dimiliki oleh almarhum ayah kalian. Akan tetapi, ia belum berhasil mendapatkannya. Benda-benda itu telah dilarikan oleh anak Raja Akhmar ke telaga Korun di Mesir. Mereka memendamnya di dalam telaga itu. Lalu ayahmu menyusul mereka ke Mesir. Sayangnya ia tidak berhasil, sebab telaga itu dijaga secara ketat. Jelas Abtan. Ayah kalian pun pulang dengan tangan hampa. Oleh karenanya ayah kalian menemuiku untuk mengadukan masalahnya. Maka aku langsung melakukan penerawangan terhadap segala hal yang berkaitan dengan benda-benda peninggalan Syarmardal.
Dari hasil penerawangan yang kulakukan, aku mengetahui bahwa benda-benda itu hanya akan dapat dikeluarkan oleh seorang pemuda Mesir yang bernama Jaudar bin Umar. Sebab pemuda itulah satu-satunya orang yang dapat menaklukkan anak-anak Raja Ahmar. Pemuda itu adalah seorang nelayan yang dapat kalian temui di Telaga Karun. Akan tetapi, kesaktian pemuda itu baru dapat bekerja jika ia mau mengikat tubuh kalian dan melemparkannya ke dalam telaga. Di dasar telaga itulah kalian harus menghadapi anak-anak Raja Ahmar yang menjadi pintu pertama menuju harta peninggalan Sarmandal. Barang siapa yang berhasil mengalahkan mereka, maka beruntunglah dia. Tetapi barang siapa yang kalah oleh mereka, maka ia pasti akan menemui ajal di tempat itu dengan kedua kaki menyembul ke permukaan air. Dan bagi siapapun yang berhasil mengalahkan anak-anak Raja Ahmar, pasti akan membutuhkan pertolongan Jaudar untuk mencapai tepian telaga dengan menggunakan jaring yang dimiliki oleh pemuda itu. Tambah Abtan mengakhiri penjelasannya. Kakakku yang tertua langsung mengatakan bahwa dirinya akan segera berangkat ke Mesir untuk mencari Telaga Karun dan pemuda yang bernama Jaudar itu. Maka kami pun bersiap-siap untuk pergi ke Mesir. Namun tidak demikian halnya dengan saudaraku yang wajahnya mirip orang Yahudi. Kakakku yang satu itu enggan untuk ikut memperebutkan kitab Asatir Al-Awwalin, dan dia lebih memilih untuk berdagang di Mesir dengan menyamar sebagai pedagang Yahudi. Ia menjanjikan bahwa jika salah seorang dari kami tewas di tangan anak-anak Raja Ahmar, maka dialah yang akan membeli barang-barang dan bakal yang ditinggalkan dengan harga 100 dinar. Demikianlah asal muasal semua masalah di antara kami. Kau sendiri telah menyaksikan kedua orang kakakku tewas di telaga itu, ujar Abdus Samad menyudahi penuturannya. Tetapi mengapa setelah kau menyelam ke dalam telaga itu, yang kau bawa hanyalah 2 ekor ikan? Tanya Jaudar. Siapa bilang yang kutangkap ini adalah ikan? Ujar Abdus Samad sengit. Kedua ekor ikan ini sebenarnya adalah jin yang menjelma dalam wujud ikan. Jaudar terkejut mendengarnya. Kini aku meminta kesediaanmu untuk ikut bersamaku menuju kota Fas wa Miknas untuk mencari benda peninggalan Sarmandal. Sebab hanya kaulah satu-satunya orang yang dapat membuka tempat benda-benda berkhasiat itu. Kalau sudah kau buka, aku akan memberikan semua yang kau perlukan. Demi Allah, engkau akan kuangkat menjadi saudaraku. Setelah itu kau bisa pulang pada keluargamu. Tugas Abdus Samad. Tuan Haji, aku menjadi tulang punggung keluargaku. Aku menanggung hidup ibuku dan kedua kakakku. Aku tidak tahu bagaimana nasib mereka jika aku harus pergi meninggalkan mereka, sahut Jaudar. Engkau tak perlu merisaukan keluargamu. Aku akan memberimu 1000 dinar untuk memenuhi kebutuhan mereka selama kepergianmu. Mungkin kita akan bepergian selama 4 bulan, kata Abdus Samad. Kedua bola mata Jaudar terbelalak ketika mendengar Abdus Samad menyebutkan angka 1000 dinar. Baiklah, kalau memang engkau benar-benar akan memberiku 1000 dinar, aku akan dengan senang hati ikut kemanapun engkau pergi, timpal Jaudar dengan girang. Abdus Samad lalu mengeluarkan pundi-pundi uangnya dan menyerahkannya kepada Jaudar. Serahkanlah uang ini kepada ibumu, sekalian kau meminta izin kepadanya, ujar Abdus Samad. Jaudar segera berlalu meninggalkan Abdus Samad untuk cepat-cepat pulang ke rumahnya. Setelah pemuda itu tiba di hadapan ibunya, ia mengatakan semua yang terjadi di Telaga Karun, termasuk niatnya untuk pergi bersama saudagar asal Maroko yang bernama Abdus Samad. Ambillah uang 1000 dinar ini, ibu, untuk memenuhi kebutuhan ibu sehari-hari bersama Salim dan Salman. Selama 4 bulan ke depan, aku akan pergi bersama Abdus Samad. Jadi kumohon ibu berkenan merestui kepergianku ini, ujar Jaudar. Sebenarnya aku tak berkeberatan jika engkau memang harus pergi, tetapi aku tak sanggup menyingkirkan kekhawatiranku akan keselamatanmu, sahut sang ibu. Tenanglah ibu, sahut Jaudar. Dengan doamu Allah pasti akan melindungiku. Lagi pula Abdus Samad adalah seorang laki baik-baik. Sang ibu pun terdiam sejenak, kemudian berkata, baiklah nak, kudoakan semoga Allah selalu memberimu perlindungan. Pergilah bersama saudagar itu. Semoga saja perjalanan yang kau lakukan dapat membuahkan kebaikan bagimu. Jaudar senang mendapatkan izin dari ibunya. Ia lantas memeluk ibunya erat-erat dan berpamitan untuk segera menemui Abdus Samad di Telaga Karun. Apakah kau sudah meminta restu dari ibumu? Tanya Abdus Samad. Sudah, jawab Jaudar. Bahkan ibuku memberi doa restunya untukku. Kalau begitu, lekaslah kau naik bakalku ini. Kita akan segera berangkat, ujar Abdus Samad. Kemudian Jaudar segera naik ke punggung bakal itu yang dikendarai oleh Abdus Samad. Kedua orang itu pun memulai perjalanan mereka. Singkat cerita, setelah berkendara seharian, Jaudar pun mulai merasa lapar.
Tetapi Abdul Somad tak kunjung menawarinya makan. Akhirnya Jaudar memberanikan diri untuk meminta makanan kepada Abdul Somad. Maaf Tuan, apakah Tuan lupa bahwa hampir seharian kita belum makan, ujarnya. Apa kau sudah merasa lapar? Tanya Abdul Somad. Iya Tuan, jawab Jaudar. Baiklah, aku akan menghentikan bakalku ini. Tetapi makanan seperti apa yang kau inginkan? Tanya Abdul Somad lagi. Yang sangat kuinginkan saat ini hanyalah sepotong roti keju, ujar Jaudar. Abdul Somad tertawa mendengar ucapan Jaudar itu. Makanan seperti itukah yang kau inginkan? Bagaimana jika kita makan ayam panggang atau nasi madu? Atau Abdul Somad menyebutkan beberapa jenis makanan lezat lainnya. Jaudar terheran-heran dengan penawaran itu. Dia tidak tahu bagaimana mungkin Abdul Somad menawarkan kepadanya berbagai macam makanan lezat, padahal mereka sedang berada di tengah padang pasir. Bagaimana mungkin Tuan dapat menawarkan semuanya itu kepadaku, sedangkan kita berada di tengah padang pasir? Tanya Jaudar. Tenanglah anak muda, ujar Abdul Somad seraya membuka salah satu keranjang perbekalannya. Dari dalam keranjang itu, Abdul Somad mengeluarkan sepotong daging panggang hangat yang disajikan di atas piring emas. Bukan main terkejutnya Jaudar ketika melihat keajaiban itu. Tetapi sebelum sempat menanyakannya, saudagar itu kembali mengeluarkan sepiring nasi yang masih hangat dari dalam keranjang. Demikianlah seterusnya hingga jumlah makanan yang disajikan oleh Abdul Somad mencapai 24 macam. Bagaimana Tuan dapat menghidangkan semua makanan ini dengan hanya mengambilnya dari dalam keranjang? Tanya Jaudar yang masih terheran-heran. Kau tak perlu terkejut Jaudar, jawab Abdul Somad sambil tertawa ringan. Sebab di dalam keranjang ini ada seekor jin kadam yang siap memasak jenis makanan apapun yang kita inginkan. Seandainya kita minta dalam setiap jam 1000 jenis makanan, niscaya dia akan menyediakannya dengan segera. Sungguh keranjang yang hebat, seru Jaudar penuh ketakjuban. Kemudian kedua orang itu menyantap makanan yang telah tersaji. Setelah semua makanan ludes, Abdul Somad kembali memasukkan piring-piring emas yang telah kosong ke dalam keranjang ajaibnya. Lantas dari dalam keranjang tersebut ia mengeluarkan kendi berisi air. Air dalam kendi itulah yang mereka gunakan untuk minum dan berwudu. Mereka lalu melaksanakan sholat asar. Baru setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika keduanya tiba di suatu tempat, tiba-tiba Abdul Somad bertanya kepada Jaudar. Wahai Jaudar, apakah kau mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Mesir dari tempat ini? Tidak Tuan, jawab Jaudar. Waktu yang harus kita tempuh untuk mencapai Mesir adalah sebulan, tugas Abdul Somad. Bagaimana mungkin Tuan bisa berkata demikian? Bukankah kita berjalan baru sehari? Tanya Jaudar dengan wajah bingung. Wahai anak muda, ujar Abdul Somad, ketahuilah bahwa sebenarnya bakal yang sedang kita kendarai ini adalah seekor jin yang mampu melipat jarak perjalanan setahun menjadi sehari. Akan tetapi karena kita mengendarai bakal jadi-jadian ini berdua, maka aku mintanya untuk berjalan perlahan saja agar ia tidak kelelahan. Demikianlah di sepanjang perjalanan ada saja hal yang menakjubkan yang ditunjukkan oleh Abdul Somad menggunakan ilmu sihirnya. Dengan mengendarai bakal yang berjalan perlahan, keduanya terus bergerak menuju Maroko. Abdul Somad mengajak Jaudar untuk beristirahat di saat malam dan melanjutkan perjalanan setelah matahari terbit. Jaudar benar-benar menikmati perjalanan itu, sebab segala macam makanan atau minuman yang diinginkannya selalu dapat dipenuhi oleh Abdul Somad. Tinggal mengambil dari dalam keranjang ajaib yang ia miliki. Makanan dan minuman apapun yang diinginkan oleh Jaudar langsung terwujud. Memasuki hari kelima, mereka akhirnya tiba di kota Fas wa Miknas. Beberapa orang Maroko menyambutnya menjabat tangan Abdul Somad. Setelah berjalan beberapa saat, ia tiba-tiba menghentikan bakalnya di depan pintu gerbang sebuah istana. Saudagar itu turun dari punggung bakalnya. Kemudian saudagar itu memukul-mukul pintu gerbang tersebut hingga menimbulkan suara bising. Tak lama kemudian muncullah seorang gadis cantik dari balik pintu gerbang tersebut. Wahai Rahmah, putriku, ujar Abdul Somad, tolong kau bukakan pintu istana. Baik ayah, jawab Rahmah seraya menuju pintu istana. Jaudar tak mampu melepaskan pandangannya dari putri Abdul Somad yang cantik jelita itu. Gadis secantik itu tentu lebih pantas menjadi putri seorang raja daripada menjadi putri dari seorang saudagar, gumam Jaudar di dalam hati. Namun ketika Jaudar tengah asyik memandangi kecantikan Rahmah, tiba-tiba ia mendengar Abdul Somad berseru ke arah bakalnya, sekarang pergilah kau, semoga Allah memberkahimu. Setelah Abdul Somad berkata demikian, tiba-tiba tanah yang diinjak oleh bakal terbelah dan membentuk sebuah lubang.
Dengan mata kepalanya sendiri, Jaudar melihat bakal tersebut masuk ke dalam tanah sebelum akhirnya lubang ajaib itu kembali tertutup seperti sedia kala. Kau tak perlu terkejut melihat hal yang seperti itu, ujar Abdul Somad sembali tersenyum tipis. Sebab bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa sebenarnya bakalku itu hanya seekor jin? Jaudar menanggapi hanya dengan senyuman kejut. Kemudian ia melangkahkan kakinya mengikuti Abdul Somad yang berjalan menuju istana. Betapa terkejutnya Jaudar ketika ia tiba di dalam istana Abdul Somad. Pemuda miskin itu melihat hiasan bersepuk emas dan permata yang bertaburan di mana-mana. Wahai Rahma, panggil Abdul Somad kepada putrinya. Tolong, kau ambilkan tas saya. Rahma mengangguk seraya berlalu untuk melaksanakan perintah ayahnya. Tak selang beberapa lama, gadis cantik itu kembali dengan membawa sebuah tas. Abdul Somad membuka tas itu dan mengeluarkan selembar pakaian yang amat indah. Wahai Jaudar, ucapnya, coba kau kenakan pakaian ini. Jaudar segera mengambil pakaian itu, lalu ia segera mengenakannya. Dengan pakaian itu, Jaudar terlihat seperti seorang raja. Abdul Somad kemudian mengeluarkan 40 macam makanan dari dalam keranjang ajaibnya. Silakan kau makan semua makanan ini. Kuharap kau tidak kecewa karena aku tahu benar makanan seperti apa yang kau sukai, katanya kepada Jaudar. Tuan tidak usah khawatir, sahut Jaudar. Semua yang Tuan sajikan benar-benar lebih dari cukup bagiku. Maka jangan Tuan tanyakan apa saja yang kusukai, keluarkan apa saja yang Tuan mau. Aku tidak ada pekerjaan lain kecuali mematuhi titah Tuan. Demikianlah Jaudar tinggal di istana Abdul Somad yang megah itu selama 20 hari. Dan selama itu pula Jaudar tak pernah sekalipun melihat si empunya rumah pergi ke pasar ataupun menyuruh pembantunya membeli makanan. Sebab setiap kali Abdul Somad akan makan, maka ia tinggal mengambil keranjang ajaibnya, kemudian mengeluarkan makanan yang digendakinya. Hai Jaudar, inilah hari yang kita tunggu-tunggu. Sebab pada hari ini kita akan segera berangkat menuju tempat penyimpanan benda-benda peninggalan Sarmandal, ucap Abdul Somad pada hari ke-21. Abdul Somad lalu membawa Jaudar ke istal untuk memilih bakal yang akan mereka gunakan di dalam perjalanan menuju tempat di mana peninggalan Sarmandal berada. Tak lama berselang, kedua orang itu bergerak meninggalkan kediaman Abdul Somad. Menjelang waktu zuhur, Abdul Somad dan Jaudar sudah tiba di sebuah sungai yang airnya mengalir dengan deras. Mereka turun dari punggung bakal yang mereka kendarai dan mendirikan kemah di tempat itu untuk beristirahat. Setelah selesai mendirikan kemah, Abdul Somad mengeluarkan wadah yang ia gunakan untuk menyimpan 2 ekor ikan merah yang beberapa hari sebelumnya ia tangkap di Telaga Korun. Ketika tutup wadah itu dibuka oleh Abdul Somad, tiba-tiba kedua ikan tersebut dapat berbicara. Wahai ahli sihir yang bijak, kasihanilah kami dan keluarkanlah kami dari tempat ini, pinta kedua ikan itu hampir bersamaan. Diam kau durjana, hardik Abdul Somad. Aku bersumpah, aku akan membakar kalian berdua hidup-hidup jika kalian tidak mau membantuku untuk mendapatkan benda-benda peninggalan Sarmandal. Baiklah Tuan, sahut salah satu ikan tersebut. Hamba bersumpah akan menolong Tuan untuk mendapatkan benda-benda peninggalan Sarmandal, asalkan Tuan mampu mendatangkan seorang pemuda yang bernama Jaudar bin Umar. Sebab hanya pemuda itulah yang dapat masuk ke tempat jenazah Sarmandal disemayamkan. Keempat benda bertua itu ada dalam peti jenazahnya. Baguslah kalau memang begitu, timpal Abdul Somad. Sebab tatkala pemuda yang namanya kau sebut-sebut tadi sudah hadir di sini dan ikut mendengar semua ucapanmu. Abdul Somad lalu mengeluarkan sebilah tongkat dan beberapa lempeng yang terbuat dari batu akik merah. Saudagar yang amat menguasai ilmu sihir itu juga mengeluarkan beberapa bongkah dupa yang kemudian ia membakarnya. Wahai Jaudar, sebentar lagi aku akan merapal mantra. Biasanya di saat begitu aku akan kehilangan kesadaranku. Oleh sebab itu aku memintamu untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan kujelaskan agar kau mengetahui dengan jelas apa yang harus kau lakukan, kata Abdul Somad sambil meniup-niup dupa yang mulai dia baca. Jaudar memasang kedua telinganya secara baik-baik. Setelah aku merapal mantra, air pada bagian sungai ini akan segera surut. Lalu akan muncul pintu gerbang emas yang besarnya kira-kira sama dengan pintu gerbang kota Maroko. Jika pintu itu telah naik dengan sempurna, ketuklah 1 kali saja secara perlahan. Kemudian tunggulah beberapa saat. Ketuklah sekali lagi dengan 1 ketukan yang lebih keras dari ketukan yang pertama. Kemudian tunggulah lagi beberapa saat. Setelah itu
Ketuklah pintu gerbang itu sebanyak mungkin sampai kau mendengar suara dari balik pintu. Suara itu biasanya menanyakan siapa dirimu. Maka katakanlah bahwa kau adalah Jaudar bin Umar. Maka niscaya pintu gerbang emas itu akan terbuka, dan dari dalamnya akan muncul seorang laki-laki dengan sebilah pedang terhunus. Jika laki-laki itu meminta kepalamu untuk dipenggal, kau tak perlu takut, sebab di saat laki-laki itu mengayunkan pedangnya untuk memenggal kepalamu, pasti ia sendiri yang akan mati. Tetapi jika kau berusaha menghindari, maka kaulah yang akan mati. Setelah laki-laki itu mati, kau harus melanjutkan langkahmu menuju pintu kedua. Di pintu kedua, kau akan dihadang oleh seorang penunggang kuda yang membawa sebuah tombak. Jika penunggang kuda itu melemparkan tombaknya ke arahmu, kau harus menyambut lemparan tombak itu dengan dadamu agar si penunggang kuda itu mati. Tetapi jika kau berusaha menghindari lemparan tombak itu, maka pasti kau sendiri yang akan mati. Setelah penunggang kuda itu mati, kau harus melanjutkan langkahmu menuju pintu ketiga. Di pintu itu, kau akan dihadang oleh seorang laki-laki yang telah siap dengan anak panah dan busurnya yang terentang. Sambutlah anak panah lelaki itu dengan dadamu. Niscaya dia akan langsung mati. Tapi jika kau berusaha menghindari anak panah yang diarahkan kepadamu, maka kupastikan kau sendiri yang akan mati. Tambah Abdus Somad panjang lebar. Setelah itu, kau harus melanjutkan langkahmu menuju pintu kelima. Di pintu itu, kau akan bertemu dengan seorang budak hitam yang akan menanyakan namamu. Katakanlah siapa namamu, maka budak hitam itu pasti akan langsung mempersilakanmu menuju pintu keenam. Setibanya kau di depan pintu keenam, kau harus berseru, "Hai Musa, katakan kepada Isa untuk segera membuka pintu." Pintu keenam akan terbuka, dan di dalamnya kau akan bertemu dengan 2 ekor ular yang sedang menyeringai. Jika kau telah berhadapan dengan kedua ular itu, kau harus mengulurkan kedua tanganmu dan biarkan mereka menggigit kedua tanganmu. Sebab dengan berbuat demikian, kau akan dapat membunuh ular itu. Tetapi jika kau melawan mereka, tentu kau sendiri yang akan terbunuh. Setelah kedua ular itu mati, segeralah kau lanjutkan langkahmu menuju pintu ketujuh. Di pintu terakhir ini, kau akan bertemu dengan seekor jin yang berwujud seperti ibumu. Kepada jin itu, kau harus memaksanya untuk membuka seluruh pakaian yang ia kenakan hingga terbuka seluruhnya. Sahut Abdus Somad, "Bagaimana mungkin aku melaksanakan itu, Tuan?" Potong Jaudar. "Tenanglah anak muda," ujar Abdus Somad. "Kau harus sanggup memaksa jin itu untuk membuka seluruh pakaiannya. Sebab wujudnya yang sama persis dengan ibumu itu tak lain hanyalah tipu muslihat yang dibuat oleh Sarmandal untuk merontokkan tekadmu untuk mendapatkan keempat benda wasiat yang ditinggalkan oleh penyihir itu." Jaudar tak menanggapi ucapan Abdus Somad. Di dalam kepala pemuda itu berputar belasan pertanyaan tentang semua yang ia alami selama beberapa hari terakhir ini. Di balik pintu ketujuh itu, kau akan melihat berbagai macam barang yang terbuat dari emas. Kau ingatkan, jangan sekali-kali kau tergoda untuk mengambil barang-barang itu, meskipun hanya sedikit. Karena jika kau sampai mengambil salah satu barang berharga itu, maka kau akan langsung mati. Lanjut Abdus Somad. "Jadi apa yang harus aku lakukan di tempat itu?" tanya Jaudar bingung. Pada bagian tengah ruangan yang berada di balik pintu ketujuh itu, kau akan menemukan sebuah ruangan kecil yang ditutupi tirai. Kau harus segera meninggalkan ruangan itu, sebab di tempat itu kau akan melihat jasad penyihir Sarmandal yang terbaring tenang di atas ranjangnya yang terbuat dari emas. Pada bagian kepala penyihir itu, kau akan melihat sebuah benda melingkar yang berkilau. Itulah yang disebut sebagai lingkaran falak. Kau juga akan menemukan pedang dan cincin di tangan mayat Sarmandal. Sementara batu celaknya berada di dalam botol yang digantungkan pada bahu mayat tersebut. Segeralah kau ambil keempat benda itu, dan jangan sekali-kali kau lupa akan petunjuk yang telah kuberikan padamu tadi. Jawab Abdus Somad panjang lebar. Coba kau ulangi lagi penjelasan Tuan dari awal agar aku dapat mengerti dengan baik, ujar Jaudar. Maka Abdus Somad kembali mengulangi penjelasannya, dan hal itu terjadi secara berulang-ulang sampai 4 kali, sehingga Jaudar yakin bahwa dirinya tidak akan melupakan semua petunjuk yang diberikan oleh Abdus Somad, meskipun ia tidak yakin bahwa ia akan mampu melewati semua rintangan tersebut. "Kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun, sebab semua yang kau temui nanti sebenarnya hanyalah bayangan semu belaka," pungkas Abdus Somad. "Baiklah," sahut Jaudar, "aku akan menyerahkan semuanya kepada Allah." Setelah melihat bahwa Jaudar telah membulatkan tekadnya untuk masuk
Maka Abdus Somad segera membakar dupa dan mulai merapalkan mantra. Tak lama kemudian air sungai pun surut. Lalu muncullah sebuah pintu gerbang dari dasar sungai. Jaudar segera mengetuk pintu gerbang itu dengan cara yang telah diajarkan oleh Abdus Somad, sampai akhirnya terdengar suara dari balik pintu. "Siapa gerangan yang berani mengetuk pintu?" tanya suara itu. "Aku Jaudar bin Umar," jawab Jaudar. Tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka dan Jaudar melangkah masuk. Tetapi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdus Somad, seketika itu juga muncullah seorang laki-laki dengan pedang terhungus yang langsung meminta Jaudar menyerahkan kepalanya untuk dipenggal. Jaudar pun segera menyodorkan kepalanya ke arah lelaki itu. Dan ketika pedang itu diayunkan ke leher Jaudar, laki-laki itu pun langsung roboh seketika. Demikianlah seterusnya, Jaudar benar-benar melakukan semua perintah yang telah diinstruksikan oleh Abdus Somad hingga pemuda itu berhasil masuk sampai ke gerbang ketujuh. Di gerbang terakhir itu, Jaudar bertemu dengan seorang perempuan yang sama persis dengan ibunya. "Selamat datang, Nak," ucap perempuan itu. "Kau telah berhasil mencapai tempat ini dengan selamat. Ketahuilah bahwa sebenarnya aku adalah ibu kandungmu. Dan apa yang dikatakan oleh temanmu itu dusta belaka. Akulah orang yang telah mengundung, menyusui dan mengasuhmu sejak engkau kecil." Dada Jaudar bergetar mendengar suara perempuan itu. Terbesit secuil keraguan di dalam hatinya atas apa yang dikatakan oleh Abdus Somad, sebab perempuan yang tengah berdiri di hadapannya itu benar-benar serupa dengan ibunya. Dengan susah payah Jaudar menguatkan hatinya, lantas ia berjalan ke arah perempuan itu. "Cepat, lepaskan seluruh pakaianmu," suruh Jaudar. "Bagaimana mungkin kau meminta ibu untuk melepaskan pakaian yang ibu kenakan?" tanya perempuan itu. Jaudar bergeming. Ia segera mengambil sebilah pedang yang terdapat di dalam ruangan tersebut. "Cepat lepaskan seluruh pakaianmu atau akan kupenggal kepalamu," hardik Jaudar sekali lagi. Tiba-tiba perempuan itu menangis seraya melepaskan bagian atas dari pakaian luar yang ia kenakan. "Mengapa kau sampai hati melakukan ini terhadap ibumu sendiri, Nak?" ujar perempuan itu membelas. "Diam," bentak Jaudar. "Cepat lepaskan seluruh pakaianmu sekarang juga." Perempuan itu kembali menangis. Kali ini lebih keras, namun ia tetap melepaskan bagian bawah dari bagian luar yang ia kenakan. "Apakah hatimu telah beku sehingga kau tega memperlalukan ibu dengan cara seperti ini?" ucap perempuan itu membalas. "Diam," bentak Jaudar. "Kalau kau tak segera melepaskan semua pakaian yang kau kenakan, maka akan kupancung kepalamu sekarang juga." Perempuan itu lantas menangis sejadi-jadinya. Sambil terisak-isak, perempuan itu berkata, "Ternyata hatimu memang terbuat dari batu. Kau tega menelanjangi ibumu sendiri di depan matamu tanpa perasaan malu sedikit pun." Jantung Jaudar berdegup semakin kencang ketika mendengar ratapan perempuan itu. Ia benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Keraguan di dalam hatinya akan perintah Abdus Somad telah tiba pada puncaknya. "Sudahlah Bu, ibu tak perlu melakukan apa yang aku perintahkan," ucap Jaudar dengan perasaan tak tega. Belum sempat Jaudar menuntaskan kalimatnya, tiba-tiba perempuan yang mirip dengan ibunya itu menyeringai sambil berseru lantang, "Kau telah gagal, pemuda tolol." Seiring dengan teriakan perempuan itu, muncullah puluhan makhluk yang tinggi besar. Mereka langsung memukul Jaudar hingga babak belur. Makhluk-makhluk menyeramkan itu kemudian menyeret tubuh Jaudar ke gerbang pertama dan melemparkannya begitu saja di tepi sungai. Perlahan-lahan gerbang emas yang dimasuki Jaudar kembali menutup dan masuk ke dalam air sungai, hingga air sungai itu pun kembali mengalir seperti sedia kala. Bagaimana kisah Jaudar dan kedua kakaknya? Simak kisah selanjutnya hanya di Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.